pada cuma 10. Saya panggil yang pertama bernama Bambang Set almarhum. Mudah-mudahan arwahnya datang kemari. Yang kedua Bambang Madoro, penyat Mas Bambang, kamu penyat, kasih salam ke belakang. Bambang Madoro, ayo kasih salam ke belakang. Nomor 3 Mas Darmadi, ini penyair, orangnya di Tegal, tidak datang kemari, tidak. Yang keempat Edi Pranata, ada di sini, tepuk tangan untuk Edi Pranata. Selanjutnya Mas Edi Ramadan, ada? Tidak ada. Ini yang satu ini memang agak nyentrik ini, yang satu ini yang Mas Edi Ramadan. Yang selanjutnya Mas Kurniawan Junaidi di Jakarta. Nah, ini yang keenam orang serba bisa. Sairan Saniti, berdiri Mas Sairan. Dia pembaca puisi, dia orang teater, dia orang apa saja, Mas Sairan. Lalu yang selanjutnya Mas Teguh Wiono. Malah saya belum akrab, kenal belum akrab ya. Bapak Teguh Wagewiono ini yang rumahnya di mana? Kober di Kober, oh ya yang Kober ya. Nah, ini yang penyair tapi bergelar presiden, Wanto Tirta. Ya, sudah baik ya. Oke, sekarang saya mau ngomong yang lebih serius. Silakan Mbak. Mungkin orang-orang di tengah masyarakat itu bertanya, sastrawan kok jadi hadir untuk apa sih sastrawan itu? Apa penting hadirnya sastrawan di tengah masyarakat? Kayaknya kalau di masyarakat nggak ada sastrawan, jalan terus itu ekonomi. Iya gitu. Tapi pasti ada perlunya hadir sastrawan. Bukti yang paling nyata ya sekarang ini. Kenapa BI Bank Indonesia, sebuah lembaga keuangan yang paling utama di Indonesia, menyelenggarakan acara ini. Terima kasih untuk Pak BI. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa ditradisikan agar kita sama-sama membangun manusia Indonesia. Amin. Kalau sastra membangun jiwa manusia, BI membangun ekonomi dan raganya manusia. Kalau sastranya bangkit tapi ekonominya berantakan, saya kira tidak ada biaya untuk mencetak buku. Seperti tadi dilaporkan oleh teman, dia itu mencetak buku 100 eksemplar dibiayai sendiri. Ada Mas Huda di sini? Nah, itu orangnya Huda. Dia itu cerpenis, penulis cerpen, kepengen punya bukunya terbit, kok nggak ada yang membiayai. Ternyata dibiayai sendiri. Oh, dia itu pengangguran, mencetak buku 100 sudah empot-empotan sekali. Mungkin nggak belanja nasi dulu supaya bisa mencetak buku. Dalam hal ini saya berharap BI menengok kehidupan kasus para sastrawan ini, karena ada pepatah menjadi sastrawan itu harus berani miskin. Nah iya betul, saya sendiri mengalami itu, Pak Sairan mengalami itu ya. Saya kurang apa buku saya itu sudah dicetak ke 20 kali cetak.
itu nggak cukup untuk hidup dengan satu istri dan 5 anak, nggak cukup. Apalagi kalau yang levelnya di bawah saya itu penghasilan apa? Karena dengan penghasilan sebagai sastrawan itu paling besar itu ya sama 2 jutaan lah per bulan. Bagaimana bisa hidup dengan uang 2 juta? Memang ada beberapa penulis yang bisa kaya raya, misalnya Terelie, wah kaya raya betul itu. Lalu penulis yang Andrea Hirata wis jadi orang kaya sebelum jadi penulis, malah setelah menulis dia bukunya diterjemahkan ke dalam 27 bahasa asing. Dia kaya raya, tapi bangsanya saya ya 2 juta lah per bulan, kira-kira segitu, tidak cukup untuk makan. Tapi apakah dengan begitu lalu sastrawan itu miskin? Ya tidak. Sastrawan kaya raya. Buktinya apa? Banyak dikenang. Saya kasih contoh, ekstrim contohnya. Sastrawan Khairil Anwar, terkenal sekali itu, masuk buku pelajaran sekolah. Namanya Khairil Anwar itu kerewente banget, sangat kere, sering minta makan kepada Habib Yasin, sering menodong penerbit supaya membayar honornya sebelum tulisannya dicetak. Itu banget kerenya, sakit-sakitan lagi, tapi namanya menjadi catatan sastra Indonesia yang bisa ditemui di buku-buku pelajaran bahasa Indonesia. Dibanding dengan bapak ini, bapak itu yang ketika menjabat megah bukan main, tetapi setelah turun seperti debu tertiup angin, tidak ada bekasnya apapun. Jadi tetap saja sastrawan menurut saya bukan orang miskin, tapi orang kaya, karena dia telah memberikan banyak bantuan untuk membangun jiwa manusia Indonesia. Kok membangun jiwa ya gini? Saya mau tanya dulu, ada yang pernah membaca Ronggeng Grup Baru atau tidak? Sudah baca ya? Ada. Saya sudah baca. Sudah baca. Ya. Teman saya namanya Muhammad Sobari marah-marah kepada saya. Kamu kok begitu kejam kepada Srintil ya? Kamu itu keterlaluan. Srintil itu dibikin menderita sejak awal pada novelmu sampai akhir novel, malah akhirnya menjadi gila. Itu kamu keterlaluan. Saya sadar, iya ya, saya kok bisa sekejam itu. Tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah menarik perhatian masyarakat bahwa di tengah kehidupan kita, orang perempuan tidak dihargai secara semestinya. Padahal ada pepatah di dalam dunia pesantren bahwa laki-laki mulia adalah laki-laki yang bisa memuliakan perempuan. Keren banget ini istilah ini. Tapi nyatanya di tengah masyarakat tidak begitu, sehingga saya terinspirasi untuk menulis novel Ronggeng Grup Baru. Masih 5 menit lagi. Oh iya, oke.